Semangat pagi, salam, salam jumpa kembali dalam kehangatan kasih Tuhan melalui doa dan renungan pagi saat ini. Kita bersyukur karena kita masih diperkenankan Tuhan untuk menghadap hadirat-Nya melalui rehat edisi Jumat 12 November 2021. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan salam dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, Tuhan akan menyapa kita di pagi yang indah ini melalui firman-Nya. Karena itu, mari kita siapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita. Dan kita memohon pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup dan kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Pagi ini kembali kami menikmati dalam persekutuan yang indah yang Tuhan ciptakan bagi kami. Untuk bersama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan dan suluh kami dalam kehidupan ini. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Samuel pasal 2, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentahnya saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua anak muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Amin. Setia menyatakan berkat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, adalah suatu ungkapan atau peribahasa yang sering kita dengar. Pertanyaan, dari mana ungkapan atau pernyataan ini muncul? Tentunya dari realita yang ada di sekitar kita, bukan? Saudara-saudara, ada satu kisah yang menarik, dan ini adalah kisah nyata dari kehidupan keluarga Imam Eli dan keluarga Elkana. Sebagai imam, tentunya yang diharapkan adalah memiliki keluarga yang dapat diteladani. Namun sayang, anak-anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak menghormati persembahan yang diberikan atas nama Tuhan. Mereka mencemarkan diri mereka. Tentunya Imam Eli kecewa akan hal tersebut. Sungguh jauh berbeda dengan Samuel, anak dari Elkana dan Hana, yang selama ini berada dalam pengawasannya. Walaupun jauh terpisah dari kedua orang tuanya, Samuel justru menampakkan sikap yang baik dalam pelayanan di rumah Tuhan. Setiap tahun ibu dan ayah dari Samuel datang mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan sekaligus memberikan Samuel jubah buatannya. Imam Eli sangat bahagia melihat mereka. Imam Eli memberkati keluarga Elkana, walaupun ia sendiri berada dalam pergumulan atas kejahatan anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering berkata, bagaimana mungkin mau menyatakan berkat bagi orang lain, sedangkan kita sendiri bergumul? Walaupun demikian, tetaplah menyatakan kepedulian kepada sesama, sekalipun kita berada dalam pergumulan, karena sikap seperti itu mulia adanya. Ingatlah bahwa ketika Yesus menderita disalibkan, ia tetap menyatakan berkat pengampunannya. Semoga kita tetap dimampukan untuk menyatakan berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji kami angkat kepadamu ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa yang senantiasa memelihara dan menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami. Hari ini kami merasakan pemeliharaan Tuhan kembali lewat persekutuan yang Tuhan ciptakan bagi kami. Kami bersyukur firman Tuhan telah diperdengarkan bagi kami. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti, dan mewujudkan dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami semua. Ya Tuhan, hari ini dengan penuh kerendahan hati kami memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kami menjalani dan memaknai kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami hari ini. Berikan kami kesehatan, berikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami mampu mengangkat pekerjaan kami, mampu mengangkat akan segala tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, rencana-rencana kami, dan pelayanan kami, sehingga berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dari dalamnya berkat-berkat Tuhan kami nikmati di dalam kehidupan ini. Iya Bapa, anak-anak dan cucu-cucu kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam segala aktivitas mereka semua. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kesuksesan, keberhasilan bagi mereka, sehingga mereka pun juga tetap menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini. Iya Bapa, kami berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Berkati mereka dalam perjalanan kehidupan hari ini. Iya Tuhan, jemaat-Mu, jemaat Peniel Manggar, berkati mereka dalam segala juang, karya, dan kerja mereka hari ini. Karuniakan kesehatan, keselamatan, kesuksesan bagi mereka dalam kehidupan ini. Dan ajar mereka untuk terus berserah
dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, tata usaha dan koster, kiranya Tuhan juga yang akan tetap memberkati mereka semua. Jemaat Tuhan yang ada di lokasi pekerjaan, Tuhan kiranya memberkati dan menuntun serta menopang mereka sehingga mereka dalam keadaan baik. Yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga menikmati masa cuti, Tuhan pun juga yang akan memberkati mereka. Pemuda-pemudimu Tuhan berkati, topang mereka sehingga mereka berjalan pada kebenaran Tuhan dalam menikmati dan memaknai masa muda mereka. Jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan anak kami Audi bersama dengan tante dan om yang akan kembali ke Batu Kajang. Tuhan kiranya tuntun dan sertai sehingga boleh berangkat dan boleh tiba dengan selamat dan tak kekurangan suatu apapun. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati. Pandemi COVID-19 kami percaya Tuhan akan pulihkan kami dari pandemi ini. Dan biarlah Tuhan yang akan memberkati pelaksanaan pemberian vaksin sehingga berjalan dengan baik. Dan memberkati tim medis dalam melakukan tanggung jawab mereka. Kami percayakan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu bersama Tuhan kami akan aman, tentram menikmati hidup ini. Dan kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah siapkan bagi kami semua. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Sambut kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupan ini. Setialah untuk menyatakan berkat dalam hidup ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.